Analis kekayaan intelektual. 1. Seorang analis kekayaan intelektual sedang mengevaluasi permohonan paten untuk sebuah teknologi baru. Apa yang bukan merupakan syarat suatu invensi dapat dipatenkan? A. Novelty atau kebaruan. B. Inventive step atau langkah inventif. C. Industrial applicability atau dapat diterapkan dalam industri. D. Telah dipublikasikan sebelumnya. E. Non-obviousness atau tidak dapat diduga sebelumnya. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa syarat utama suatu invensi dapat dipatenkan adalah novelty, inventive step, dan industrial applicability. Publikasi sebelumnya justru dapat menggugurkan syarat kebaruan atau novelty. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam konteks merek dagang, apa yang dimaksud dengan likelihood of confusion? A. Kemungkinan konsumen mengira produk palsu sebagai produk asli. B. Kemungkinan dua merek memiliki desain yang mirip. C. Kemungkinan konsumen bingung antara dua merek yang mirip. D. Kemungkinan produsen tidak sengaja membuat merek yang mirip. E. Kemungkinan distributor salah mengirim produk. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa likelihood of confusion merujuk pada kemungkinan konsumen bingung atau tertipu mengenai asal-usul produk karena kemiripan antara dua merek. Kita masuk soal berikutnya. 3. Analis kekayaan intelektual sedang menilai kasus pelanggaran hak cipta musik. Manakah dari berikut ini yang bukan termasuk dalam VOC di Indonesia? A. Penggunaan untuk keperluan pendidikan. B. Penggunaan untuk kritik atau resensi. C. Penggunaan untuk keperluan pelaporan berita. D. Penggunaan untuk keperluan komersial tanpa izin. E. Penggunaan untuk keperluan penelitian. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penggunaan untuk keperluan komersial tanpa izin tidak termasuk dalam pengecualian hak cipta atau VOC di Indonesia. Penggunaan komersial umumnya memerlukan izin dari pemegang hak cipta. Kita masuk soal berikutnya. 4. Seorang analis kekayaan intelektual menerima permohonan indikasi geografis untuk sebuah produk makanan tradisional. Apa yang bukan merupakan syarat pendaftaran indikasi geografis? A. Karakteristik dan kualitas produk. B. Deskripsi lingkungan geografis. C. Deskripsi sejarah dan tradisi. D. Peta daerah yang dimaksud. E. Bukti bahwa produk hanya dapat dibuat oleh satu perusahaan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa indikasi geografis tidak terbatas pada satu produsen, tetapi mencakup semua produsen di daerah tersebut yang memenuhi standar yang ditetapkan. Bukti bahwa produk hanya dapat dibuat oleh satu perusahaan bukan syarat pendaftaran indikasi geografis. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam analisis kasus pelanggaran paten, apa yang dimaksud dengan Doctrine of Equivalence? A. Doktrin yang menyatakan semua paten setara nilainya. B. Prinsip bahwa pelanggaran dapat terjadi meski tidak identik. C. Teori bahwa paten yang mirip harus digabungkan. D. Aturan bahwa paten harus memiliki nilai ekonomi yang setara. E. Konsep bahwa semua negara harus memiliki hukum paten yang sama. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Doctrine of Equivalence adalah prinsip hukum paten yang menyatakan bahwa pelanggaran dapat terjadi meskipun produk atau proses yang diduga melanggar tidak identik dengan klaim paten, tetapi secara substansial setara. Kita masuk soal berikutnya. 6. Analis kekayaan intelektual sedang mengevaluasi kasus pembajakan perangkat lunak. Apa yang disebut dengan clean room design dalam pengembangan software? A. Metode pengembangan software di lingkungan steril. B. Teknik penghapusan virus dari kode program. C. Proses pengembangan tanpa akses ke kode sumber yang dilindungi hak cipta. D.
Metode pembuatan antarmuka pengguna yang bersih dan sederhana. E. Strategi untuk membersihkan bug dari perangkat lunak. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa clean room design adalah metode pengembangan perangkat lunak di mana tim pengembang tidak memiliki akses ke kode sumber yang dilindungi hak cipta, untuk menghindari tuduhan pelanggaran hak cipta. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam konteks perlindungan varietas tanaman, apa yang dimaksud dengan essentially derived variety? A. Varietas yang dihasilkan dari mutasi alami. B. Varietas yang memiliki sifat-sifat utama dari varietas asal. C. Varietas yang dikembangkan melalui rekayasa genetika. D. Varietas yang ditemukan di alam liar. E. Varietas yang tidak dapat direproduksi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa essentially derived variety adalah varietas tanaman yang dikembangkan dari varietas yang dilindungi atau varietas asal, dan mempertahankan sifat-sifat esensial dari varietas asal tersebut, namun dapat dibedakan secara jelas dari varietas asalnya. Kita masuk soal berikutnya. 8. Seorang analis kekayaan intelektual sedang menilai kasus pelanggaran rahasia dagang. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan kriteria informasi dapat dilindungi sebagai rahasia dagang? A. Memiliki nilai ekonomi. B. Tidak diketahui umum. C. Telah dipatenkan sebelumnya. D. Dijaga kerahasiaannya. E. Digunakan dalam kegiatan bisnis. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa informasi yang telah dipatenkan tidak dapat dilindungi sebagai rahasia dagang karena paten mengharuskan pengungkapan publik atas invensi tersebut. Rahasia dagang harus tetap rahasia untuk mendapatkan perlindungan. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam analisis kasus desain industri, apa yang dimaksud dengan IAPL test? A. Uji kenyamanan visual saat menggunakan produk. B. Evaluasi daya tarik komersial suatu desain. C. Penilaian keunikan desain berdasarkan pandangan pertama. D. Pengujian keamanan produk terhadap mata pengguna. E. Analisis warna dan pola pada desain industri. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa IAPL test atau ocular test dalam konteks desain industri adalah metode penilaian kebaruan dan keunikan suatu desain berdasarkan kesan visual keseluruhan yang diberikan pada pandangan pertama oleh pengamat yang berpengetahuan. Kita masuk soal berikutnya. 10. Analis kekayaan intelektual sedang mengevaluasi kasus lisensi paten. Apa yang dimaksud dengan grant back clause dalam perjanjian lisensi? A. Klausul yang mengharuskan lisensi diberikan kembali setelah jangka waktu tertentu. B. Ketentuan bahwa pemegang lisensi harus membayar royalti tambahan. C. Persyaratan bahwa pemegang lisensi harus memberikan lisensi kepada pihak ketiga. D. Klausul yang mewajibkan pemegang lisensi melisensikan perbaikan kepada pemberi lisensi. E. Aturan yang memungkinkan pembatalan lisensi secara sepihak. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa grant back clause adalah ketentuan dalam perjanjian lisensi yang mengharuskan pemegang lisensi memberikan lisensi atau hak kepada pemberi lisensi atas perbaikan atau pengembangan yang dilakukan terhadap teknologi yang dilisensikan. Kita masuk soal berikutnya. 11. Dalam konteks perlindungan kekayaan intelektual internasional, apa yang dimaksud dengan national treatment dalam Konvensi Paris? A. Perlakuan istimewa untuk warga negara sendiri. B. Perlakuan yang sama antara warga negara sendiri dan asing. C. Pemberian status kewarganegaraan kepada pemegang paten. D. Pengecualian perlindungan untuk warga negara asing. E. Standarisasi hukum kekayaan intelektual di semua negara. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa prinsip
International Treatment, dalam Konvensi Paris mewajibkan negara anggota untuk memberikan perlakuan yang sama dalam hal perlindungan kekayaan intelektual kepada warga negara dari negara anggota lain seperti yang diberikan kepada warga negaranya sendiri. Kita masuk soal berikutnya. 12. Seorang analis kekayaan intelektual sedang menilai kasus pelanggaran merek dagang. Apa yang dimaksud dengan dilution dalam konteks hukum merek? A. Penggunaan merek yang identik pada produk yang berbeda. B. Pelemahan karakter pembeda atau reputasi merek terkenal. C. Pencampuran dua merek menjadi satu merek baru. D. Pengurangan nilai ekonomi suatu merek. E. Peniruan sebagian elemen dari suatu merek. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa dilution dalam hukum merek merujuk pada pelemahan karakter pembeda atau reputasi dari merek terkenal, meskipun tidak ada kebingungan konsumen. Ini dapat terjadi melalui blurring, atau pengaburan, atau tarnismen, atau pencemaran merek. Kita masuk soal berikutnya. 13. Dalam analisis paten farmasi, apa yang dimaksud dengan bolar provision atau bolar exemption? A. Perpanjangan masa paten untuk obat-obatan. B. Pengecualian untuk pengujian obat generik sebelum paten berakhir. C. Kewajiban membagikan formula obat kepada publik. D. Larangan paten untuk senyawa alami. E. Pembatasan paten obat hanya untuk penyakit langka. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa bolar provision atau bolar exemption adalah ketentuan hukum yang memungkinkan produsen obat generik untuk melakukan pengujian, pengembangan, dan persiapan regulatori menggunakan obat yang masih dalam perlindungan paten, tanpa dianggap melanggar paten tersebut. Ini bertujuan agar obat generik dapat segera dipasarkan setelah paten berakhir. Kita masuk soal berikutnya. 14. Analis kekayaan intelektual sedang mengevaluasi kasus hak cipta di era digital. Apa yang dimaksud dengan notice and takedown dalam konteks perlindungan hak cipta online? A. Pemberitahuan kepada publik tentang hak cipta yang dimiliki. B. Prosedur penghapusan konten yang melanggar hak cipta setelah pemberitahuan. C. Peringatan kepada pengguna sebelum mengunduh konten berhak cipta. D. Proses penarikan produk berhak cipta dari pasar. E. Notifikasi otomatis tentang penggunaan konten berhak cipta. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa notice and takedown adalah prosedur di mana pemilik hak cipta dapat meminta penyedia layanan internet atau platform online untuk menghapus konten yang diduga melanggar hak cipta mereka. Penyedia layanan kemudian harus segera menghapus atau menonaktifkan akses ke konten tersebut setelah menerima pemberitahuan yang valid. Kita masuk soal berikutnya. 15. Dalam konteks perlindungan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional, apa yang dimaksud dengan Access and Benefit Sharing atau ABS? A. Sistem pembagian keuntungan antara perusahaan farmasi. B. Mekanisme akses gratis ke sumber daya genetik untuk semua. C. Prinsip pembagian manfaat dari penggunaan sumber daya genetik. D. Aturan tentang akses ke perpustakaan genetik nasional. E. Kebijakan berbagi pengetahuan antar institusi penelitian. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa Access and Benefit Sharing atau ABS adalah prinsip dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati yang mengatur akses ke sumber daya genetik dan pembagian manfaat yang adil dan merata dari penggunaan sumber daya tersebut. Ini bertujuan untuk memastikan negara asal sumber daya genetik mendapat manfaat dari pemanfaatan komersial atau penelitian atas sumber daya tersebut. Analis anggaran. 1. Dalam proses penyusunan anggaran berbasis kinerja, seorang analis anggaran menggunakan metode ABC atau Activity Based Costing. Apa tujuan utama penggunaan metode ini? A. Mengurangi biaya operasional. B. Meningkatkan pendapatan instansi. C. Mengalokasikan biaya overhead secara lebih akurat. D. Mempercepat proses penganggaran. E.
Mengurangi jumlah pegawai. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa metode ABC atau Activity Based Costing digunakan dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja untuk mengalokasikan biaya overhead secara lebih akurat berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Hal ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat terkait alokasi sumber daya. Kita masuk soal berikutnya. 2. Seorang analis anggaran menemukan perbedaan signifikan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi anggaran. Langkah apa yang paling tepat dilakukan? A. Mengabaikan perbedaan tersebut. B. Melakukan analisis varians untuk mengidentifikasi penyebab perbedaan. C. Langsung merevisi anggaran tanpa analisis lebih lanjut. D. Melaporkan temuan tersebut ke pihak berwenang tanpa investigasi. E. Mengurangi anggaran tahun berikutnya. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa langkah yang paling tepat adalah melakukan analisis varians untuk mengidentifikasi penyebab perbedaan. Hal ini memungkinkan analis anggaran untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan dan mengambil tindakan korektif yang tepat. Kita masuk soal berikutnya. 3. Dalam penerapan konsep value for money, aspek mana yang bukan merupakan fokus utama seorang analis anggaran? A. Ekonomi. B. Efisiensi. C. Efektivitas. D. Ekuitas. E. Elastisitas. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa konsep value for money dalam penganggaran publik berfokus pada 3 aspek utama, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekuitas juga merupakan aspek penting dalam penganggaran publik. Elastisitas bukan merupakan fokus utama dalam konsep ini. Kita masuk soal berikutnya. 4. Analis anggaran sedang melakukan evaluasi kinerja anggaran menggunakan metode Balanced Scorecard. Perspektif manakah yang tidak termasuk dalam metode ini? A. Perspektif keuangan. B. Perspektif pelanggan. C. Perspektif proses bisnis internal. D. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. E. Perspektif teknologi informasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Balanced Scorecard terdiri dari 4 perspektif, keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif teknologi informasi bukan merupakan bagian dari metode Balanced Scorecard, meskipun teknologi informasi dapat menjadi bagian dari perspektif proses bisnis internal atau pembelajaran dan pertumbuhan. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam analisis cost-benefit, seorang analis anggaran menggunakan metode Net Present Value atau NPV. Jika hasil perhitungan NPV bernilai negatif, apa implikasinya terhadap proyek yang diusulkan? A. Proyek layak dilaksanakan. B. Proyek tidak layak dilaksanakan. C. Proyek harus direvisi tanpa mempertimbangkan faktor lain. D. NPV tidak relevan dalam pengambilan keputusan. E. Proyek harus dilaksanakan dengan penambahan dana. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa jika hasil perhitungan NPV bernilai negatif, implikasinya adalah proyek tersebut tidak layak dilaksanakan dari sudut pandang finansial. NPV negatif menunjukkan bahwa nilai sekarang dari manfaat proyek lebih kecil dibandingkan dengan biayanya. Kita masuk soal berikutnya. 6. Analis anggaran menggunakan teknik Zero Based Budgeting atau ZBB dalam penyusunan anggaran. Apa keuntungan utama dari penggunaan teknik ini? A. Mempercepat proses penyusunan anggaran. B. Mengurangi jumlah personel yang terlibat dalam penganggaran. C. Mengevaluasi setiap program dari awal tanpa mempertimbangkan anggaran sebelumnya. D. Meningkatkan pendapatan instansi secara otomatis. E. Menghilangkan kebutuhan untuk analisis kinerja. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa keuntungan utama dari penggunaan teknik Zero Based Budgeting atau ZBB adalah mengevaluasi setiap program dari awal tanpa mempertimbangkan anggaran sebelumnya. Hal ini memungkinkan instansi untuk menilai kembali prioritas dan efektivitas setiap program, sehingga dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam melakukan analisis sensitivitas anggaran, seorang analis anggaran menemukan bahwa perubahan kecil pada variabel X menyebabkan perubahan besar pada hasil akhir. Apa yang dapat disimpulkan dari temuan ini? A. Variabel X tidak penting dalam model anggaran. B. Model anggaran tidak valid. C. Anggaran sangat sensitif terhadap variabel X. D. Analisis sensitivitas tidak diperlukan. E. Variabel X harus dihilangkan dari model. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa temuan bahwa perubahan kecil pada variabel X menyebabkan perubahan besar pada hasil akhir menunjukkan bahwa anggaran sangat sensitif terhadap variabel X. Ini mengindikasikan bahwa variabel X memiliki pengaruh signifikan dan perlu mendapat perhatian khusus dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran. Kita masuk soal berikutnya. 8. Analis anggaran sedang mengevaluasi efisiensi alokasi anggaran menggunakan konsep Pareto efisiensi. Dalam konteks ini, apa yang dimaksud dengan alokasi yang Pareto efisien? A. Alokasi yang menguntungkan semua pihak secara merata. B. Alokasi di mana tidak mungkin membuat satu pihak lebih baik tanpa membuat pihak lain lebih buruk. C. Alokasi yang memaksimalkan pendapatan pemerintah. D. Alokasi yang meminimalkan pengeluaran pemerintah. E. Alokasi yang mengutamakan program prioritas tanpa mempertimbangkan dampaknya. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa alokasi yang Pareto efisien adalah alokasi di mana tidak mungkin membuat satu pihak lebih baik tanpa membuat pihak lain lebih buruk. Konsep ini penting dalam analisis anggaran untuk mencapai alokasi sumber daya yang optimal dan efisien. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam melakukan analisis risiko anggaran, analis anggaran menggunakan metode Monte Carlo Simulation. Apa manfaat utama penggunaan metode ini? A. Menghilangkan semua risiko dalam anggaran. B. Memberikan estimasi anggaran yang pasti. C. Menghasilkan berbagai skenario hasil anggaran berdasarkan variabel yang tidak pasti. D. Mempercepat proses penyusunan anggaran. E. Mengurangi kebutuhan untuk analisis sensitivitas. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa manfaat utama penggunaan metode Monte Carlo Simulation dalam analisis risiko anggaran adalah menghasilkan berbagai skenario hasil anggaran berdasarkan variabel yang tidak pasti. Metode ini membantu analis anggaran memahami range kemungkinan hasil dan probabilitas masing-masing skenario. Kita masuk soal berikutnya. 10. Analis anggaran menemukan bahwa suatu program memiliki rasio manfaat biaya atau benefit cost ratio sebesar 0,8. Apa implikasi dari temuan ini? A. Program sangat menguntungkan dan harus dilanjutkan. B. Program memiliki manfaat yang lebih besar dari biayanya. C. Program memiliki biaya yang lebih besar dari manfaatnya. D. Rasio tersebut tidak relevan dalam pengambilan keputusan. E. Program harus dilanjutkan dengan penambahan dana. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa rasio manfaat biaya sebesar 0,8 menunjukkan bahwa program memiliki biaya yang lebih besar dari manfaatnya. Rasio yang kurang dari 1 mengindikasikan bahwa program tersebut tidak efisien dari perspektif ekonomi, dan perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut atau pertimbangan untuk menghentikan atau memodifikasi program. Kita masuk soal berikutnya. 11. Dalam analisis anggaran berbasis outcome, apa perbedaan utama antara output dan outcome? A. Output adalah hasil jangka panjang, outcome adalah hasil jangka pendek. B. Output adalah hasil langsung dari aktivitas, outcome adalah dampak atau manfaat yang dihasilkan.
C. Output berkaitan dengan efisiensi, outcome berkaitan dengan ekonomi. D. Output selalu dapat diukur secara kuantitatif, outcome selalu bersifat kualitatif. E. Output berkaitan dengan input, outcome tidak berkaitan dengan input. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa perbedaan utama antara output dan outcome adalah bahwa output merupakan hasil langsung dari aktivitas atau program, sedangkan outcome adalah dampak atau manfaat yang dihasilkan. Outcome lebih berfokus pada perubahan yang terjadi sebagai hasil dari output yang dihasilkan. Kita masuk soal berikutnya. 12. Analis anggaran menggunakan teknik forecasting dalam proyeksi anggaran. Metode manakah yang paling tepat digunakan untuk data yang memiliki pola musiman yang kuat? A. Simply moving average. B. Exponential smoothing. C. Trend projection. D. Seasonal decomposition. E. Naive method. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa untuk data yang memiliki pola musiman yang kuat, metode seasonal decomposition adalah yang paling tepat digunakan. Metode ini memisahkan komponen tren, musiman, dan acak dalam data, sehingga dapat memperhitungkan pola musiman dalam proyeksi anggaran. Kita masuk soal berikutnya. 13. Dalam melakukan analisis efisiensi anggaran, analis anggaran menggunakan metode Data Envelopment Analysis atau DEA. Apa keunggulan utama metode ini dibandingkan metode analisis efisiensi lainnya? A. Hanya membutuhkan sedikit data. B. Dapat mengukur efisiensi relatif unit-unit yang memiliki multiple input dan output. C. Selalu menghasilkan hasil yang absolut. D. Tidak memerlukan asumsi distribusi error. E. Hanya fokus pada input tanpa mempertimbangkan output. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa keunggulan utama metode Data Envelopment Analysis atau DEA adalah kemampuannya untuk mengukur efisiensi relatif unit-unit yang memiliki multiple input dan output. Metode ini memungkinkan analis anggaran untuk membandingkan efisiensi berbagai unit atau program yang kompleks dengan berbagai input dan output. Kita masuk soal berikutnya. 14. Analis anggaran sedang mengevaluasi kinerja anggaran menggunakan pendekatan balanced budget multiplier. Dalam konteks ini, apa yang dimaksud dengan multiplier effect? A. Efek penggandaan pendapatan akibat peningkatan pengeluaran pemerintah. B. Efek pengurangan defisit anggaran. C. Efek peningkatan inflasi akibat pengeluaran pemerintah. D. Efek penurunan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi. E. Efek peningkatan utang pemerintah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam konteks balanced budget multiplier, multiplier efek merujuk pada efek penggandaan pendapatan akibat peningkatan pengeluaran pemerintah. Konsep ini menjelaskan bagaimana perubahan dalam pengeluaran pemerintah dapat memiliki dampak yang lebih besar terhadap pendapatan nasional. Kita masuk soal berikutnya. 15. Dalam melakukan analisis cost effectiveness, analis anggaran menemukan bahwa dua program memiliki rasio cost effectiveness yang sama. Faktor tambahan apa yang paling relevan untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan? A. Popularitas program di masyarakat. B. Kemudahan implementasi program. C. Dampak jangka panjang program terhadap tujuan strategis organisasi. D. Preferensi pribadi pembuat kebijakan. E. Biaya promosi program. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa ketika dua program memiliki rasio cost effectiveness yang sama, faktor tambahan yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah dampak jangka panjang program terhadap tujuan strategis organisasi. Hal ini memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya efektif dalam jangka pendek, tetapi juga sejalan dengan visi dan misi jangka panjang organisasi.